Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di pembelajaran biofisika kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Sistem pernapasan. Untuk memahami proses pernafasan. Pada manusia, organ utama yang bertanggung jawab untuk respirasi berada di rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma yang merupakan pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh sel laput tipes yang bernama pleura. Paru-paru kanan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Paru-paru kiri ukurannya lebih kecil dari paru-paru kanan dan hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Kedua paru-paru berhubungan secara eksternal dengan bronkus tubular kecil yang bersatu dan meluas ke dalam trakea. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dan trakea. Trakea mengarah ke faring yang terhubung ke lubang hidung. Saat kita menghirup udara, molekul oksigen akan memasuki lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akhirnya mencapai bronkus. Dari masing-masing bronkus akan mengalir ke alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan kecil yang bernama ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Darah yang mengandung RBCS terlihat mengalir melalui pembuluh kapiler. Molekul oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler, kemudian diserap oleh sel darah merah ungu kebiruan. Ini menyebabkan oksigenasi sel darah merah dan transisi warnanya dari ungu kebiruan menjadi merah. Darah bergerak ke dalam alveolus yang mengandung RBCS dan molekul karbon dioksida. Molekul ini dilepaskan ke alveolus. Karbon dioksida dikumpulkan di ruangan alveolar. Dan kemudian dari alveolus ia berjalan melewati bronkiolus. Lalu bronkus yang akhirnya mencapai ke trakea. Dan dihembuskan melalui lubang hidung. Sehingga proses menghirup udara yang kaya oksigen dinamakan inhalasi. Setelah kontraksi otot diafragma, paru-paru mengembang dan udara masuk mengakibatkan inflasi alveolus. Selama pernafasan, diafragma bergerak ke atas dan paru-paru berkontraksi sehingga alveolus mengempis, menyebabkan udara keluar. Udara yang dihembuskan ini kaya karbon dioksida. Proses ini dinamakan ekshalasi yang kira-kira 20 kali per menit. Ringkasan. Di daerah dada, tulang rusuk dan diafragma menjadi peranan penting dalam respirasi, di mana terdapat membran pleura yang membungkus paru-paru. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 lobus. Kedua paru-paru ini berhubungan secara eksternal dengan bronkus yang bersatu dan meluas dengan trakea. Saat kita bernafas, molekul oksigen melalui lubang hidung menuju faring dan trakea dan akhirnya
mencapai ke bronkus. Dari masing-masing bronkus akan mengalir ke alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dan bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Darah yang mengandung RBCS terlihat mengalir melalui pembuluh kapiler dan molekul oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler. Molekul karbon dioksida dilepaskan ke alveolus. Mereka dikumpulkan di ruang alveolar dan kemudian dari alveolus berjalan melalui bronkiolus. Ke bronkus yang akhirnya mencapai trakea dan dihembuskan melalui lubang hidung. Adapun kaitannya terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'addu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Pada ayat ini terdapat korelasi yang konkret dengan ilmu fisiologi, di mana di dalam ilmu fisiologi respirasi kita ketahui bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen terjadi setiap kali bertambah ketinggian seseorang dari permukaan bumi. Keadaan ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernafas, sehingga menyebabkan sesak nafas. Pernapasan merupakan upaya memasukkan dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Selain itu juga melibatkan proses pertukaran gas yang meliputi pengambilan oksigen dari lingkungan dan pembuangan karbon dioksida ke lingkungan.